Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi dengan judul Integrasi Perencanaan Fasilitas dengan Rantai Pasokan dan Distribusi. Baik, kita akan masuk pada materinya. Integrasi perencanaan fasilitas dengan rantai pasokan dan distribusi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen logistik dan transportasi. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang efektif dan efisien antara fasilitas produksi, rantai pasokan, dan distribusi. Berikut ini adalah beberapa materi integrasi perencanaan fasilitas dengan rantai pasokan dan distribusi. Poin yang pertama yaitu perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas merupakan proses untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas produksi, penyimpanan, dan distribusi. Ini termasuk pengukuran kemampuan produksi, penyimpanan, dan distribusi, serta pengukuran kebutuhan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Poin yang kedua yaitu perencanaan rantai pasokan. Perencanaan rantai pasokan merupakan proses untuk mengidentifikasi sumber daya dan komoditas yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini termasuk pengukuran kemampuan rantai pasokan, pengukuran kebutuhan komoditas, dan pengukuran kinerja rantai pasokan. Poin yang ketiga yaitu perencanaan distribusi. Perencanaan distribusi merupakan proses untuk mengidentifikasi cara dan jumlah barang yang akan dikirim ke pelanggan. Ini termasuk pengukuran kemampuan distribusi, pengukuran kebutuhan pelanggan, dan pengukuran kinerja distribusi. Poin yang keempat yaitu integrasi perencanaan fasilitas dengan rantai pasokan dan distribusi merupakan proses untuk mengkombinasikan informasi dan data dari perencanaan fasilitas, perencanaan rantai pasokan, dan perencanaan distribusi. Ini termasuk pengukuran kinerja integrasi, pengukuran kinerja total, dan pengukuran kinerja rantai pasokan dan distribusi. Poin yang kelima yaitu implementasi integrasi. Integrasi perencanaan fasilitas dengan rantai pasokan dan distribusi merupakan proses untuk mengatur kinerja fasilitas, rantai pasokan, dan distribusi sesuai dengan perencanaan. Ini termasuk pengaturan kinerja fasilitas, pengaturan kinerja rantai pasokan, dan pengaturan kinerja distribusi. Poin yang keenam yaitu kontrol integrasi. Kontrol integrasi merupakan proses untuk mengukur dan mengatur kinerja fasilitas, rantai pasokan, dan distribusi sesuai dengan perencanaan. Ini termasuk pengukuran kinerja integrasi, pengukuran kinerja total, dan pengukuran kinerja rantai pasokan dan distribusi. Integrasi perencanaan fasilitas dengan rantai pasokan dan distribusi merupakan langkah yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan dalam manajemen logistik dan transportasi. Dengan integrasi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja fasilitas, rantai pasokan, dan distribusi, serta mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja total. Baik, apa saja sih faktor yang perlu diperhatikan dalam integrasi perencanaan fasilitas dengan rantai pasokan dan distribusi? Nah, dapat kita bagi menjadi 8 poin. Poin yang pertama yaitu integrasi intern. Poin yang kedua yaitu integrasi eksternal. Poin yang ketiga yaitu akses pada sistem perencanaan. Poin yang keempat yaitu penggunaan kontainer. Poin yang kelima yaitu integrasi supply chain. Poin yang keenam yaitu pola integrasi. Poin yang ketujuh yaitu kinerja rantai pasok. Poin yang ke-8 adalah pengguna pihak ketiga. Nah, dari ke-8 poin ini dapat saya jelaskan dalam satu persatu menurut slide berikut.
Dalam integrasi perencanaan fasilitas dengan rantai pasokan dan distribusi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Berikut adalah beberapa faktor tersebut. Yang pertama yaitu integrasi intern. Integrasi intern merupakan proses integrasi dalam perusahaan sendiri yang meliputi kepemimpinan perusahaan, kerjasama tim, tujuan, tugas, dan kinerja antara departemen, pertukaran informasi pelanggan, dan pengetahuan pasar yang luas. Integrasi internal juga meliputi berbagai inovasi, bakat, dan sumber daya untuk mencapai skala ekonomi, teknologi informasi yang efisien, dan perencanaan lintas fungsi. Yang kedua yaitu integrasi eksternal. Integrasi eksternal merupakan proses integrasi dengan pemasok dan konsumen luar yang meliputi rantai pasokan yang berkolaborasi seperti kumpulan perusahaan, saling berbagi tujuan, etika, dan rencana pada tingkat mikro dan makro. Integrasi eksternal juga meliputi jaringan dan perangkat lunak, teknologi informasi yang mencakup seluruh rantai pasok, penyelarasan kepemimpinan dan strategi dalam jaringan, pertukaran informasi pelanggan dan pengetahuan pasar dengan klien terpilih, dan evaluasi kinerja untuk diterapkan di seluruh jaringan. Yang ketiga yaitu akses pada sistem perencanaan. Variabel integratif ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya akses pemasok dan konsumen dalam sistem perencanaan. Akses sistem perencanaan dapat membantu mencapai efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasokan. Yang keempat yaitu penggunaan kontainer. Penggunaan kontainer dapat mempermudah distribusi produk atau jasa serta mempengaruhi efisiensi biaya dan waktu antar node transhipment. Penggunaan pihak ketiga dalam bentuk agen atau pengecer juga dapat menekan distribusi lebih efisien daripada oleh perusahaan sendiri. Yang kelima yaitu integrasi supply chain. Integrasi supply chain merupakan integrasi proses bisnis utama dari pengguna akhir melalui pemasok layanan dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi supply chain dapat mengurangi risiko kerusakan kargo, pencurian, ataupun kehilangan, serta mempermudah pengaturan distribusi, investasi, dan pembagian keuntungan. Yang keenam yaitu pola integrasi. Pola integrasi menjelaskan sejauh mana integrasi dilakukan baik kepada pemasok maupun konsumen yang dibagi menurut arah atau direction dan tingkat integrasi atau degree. Pola integrasi bertujuan untuk mengatur hubungan dengan pemasok dan konsumen serta untuk mengatur tingkat integrasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketujuh yaitu kinerja rantai pasok. Kinerja rantai pasok dapat mempengaruhi positif terhadap kinerja rantai pasokan sehingga perlu diperhatikan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasokan. Yang kedelapan yaitu penggunaan pihak ketiga. Penggunaan pihak ketiga dalam bentuk agen atau pengecer dapat mempermudah distribusi produk atau jasa serta mempengaruhi efisiensi, biaya, dan waktu antar node transhipment. Dalam integrasi, perencanaan fasilitas dengan rantai pasokan dan distribusi perlu diperhatikan bahwa integrasi internal dan eksternal serta akses pada sistem perencanaan dan penggunaan kontainer adalah faktor yang penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasokan
Selain itu, pola integrasi, kinerja rantai pasok, dan pengguna pihak ketiga perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan integrasi yang efektif dan efisien. Sekian dari penjelasan saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.